Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Namun, fakta yang terjadi sungguh mencengangkan. Waktu tunggu keberangkatan bisa mencapai 20, 30, bahkan hingga 40 tahun di beberapa daerah. Ada calon jamaah yang sudah menabung sejak muda, tetapi baru mendapatkan giliran ketika usia mereka sudah lanjut. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya gagal berangkat karena kesehatan tak lagi memungkinkan. Selain masalah antrean, tantangan lain yang juga berat adalah soal biaya haji. Kenaikan harga dari tahun ke tahun membuat impian berangkat ke Tanah Suci semakin sulit digapai. Bagi banyak keluarga Muslim di Indonesia, biaya haji kini terasa seperti beban yang semakin jauh dari jangkauan. Pertanyaan besar pun muncul, mungkinkah antrean dipangkas dan biaya bisa diturunkan? Di tengah keresahan itu, muncul gagasan dari Gus Irfan, Ketua Umum Tanfidziyah Robitoh Ma'ahid Islamiyah PBNU. Ia menegaskan bahwa antrean panjang dan biaya tinggi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi baru yang lebih berani dan visioner agar umat Islam punya harapan nyata untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik. Jika benar ada cara untuk memperpendek antrean dan menekan biaya, tentu jutaan calon jamaah akan merasa sangat terbantu. Pertanyaannya, strategi apa yang dimaksud Gus Irfan? Bagaimana penerapannya di lapangan? Semua itu akan kita bahas secara lengkap dalam video ini, jadi tonton sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas ide-ide yang ditawarkan oleh Gus Irfan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan update terbaru seputar dunia haji, umroh, serta berbagai isu penting yang menyangkut umat Islam, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan informasi yang akurat, mendalam, dan tentunya bermanfaat. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama. Persoalan antrian panjang dan biaya haji yang semakin tinggi bukanlah hal baru. Setiap tahun, selalu ada keluhan dari calon jamaah dan keluarganya. Pemerintah memang sudah berupaya mengelola kuota yang diberikan Arab Saudi sebaik mungkin, tetapi hasilnya belum mampu menjawab keresahan masyarakat sepenuhnya. Disinilah muncul gagasan dari Gus Irfan. Ia menilai bahwa Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia, harus punya strategi khusus yang tidak hanya bergantung pada kebijakan Arab Saudi, tapi juga kreatif dalam mengelola calon jamaah di dalam negeri. Baginya, antrean yang begitu panjang adalah tanda bahwa sistem lama sudah tidak relevan lagi. Sementara itu, kenaikan biaya yang terus terjadi membuat haji terasa semakin elitis, padahal sejatinya haji adalah kewajiban yang seharusnya dapat diakses oleh semua umat Islam yang mampu. Dengan sudut pandang ini, Gus Irfan menawarkan sejumlah terobosan penting yang, jika diterapkan dengan serius, bisa memangkas antrean secara signifikan sekaligus menurunkan biaya. Tentu saja, ide ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa saja langkah konkret yang ia maksud? Bagaimana mekanismenya? Dan apakah realistis untuk dijalankan dalam waktu dekat? Semua jawabannya akan kita ulas dalam bagian selanjutnya. Jadi, tetap simak sampai akhir. Gus Irfan menegaskan bahwa masalah antrian panjang dan biaya haji tinggi tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara lama. Dibutuhkan terobosan yang berani, sistematis, dan menyentuh langsung akar persoalan. Ada beberapa strategi utama yang ia tekankan. Pertama, optimalisasi kuota haji. Menurutnya, setiap tahun Indonesia seringkali tidak memanfaatkan kuota secara maksimal karena berbagai kendala, mulai dari administrasi, distribusi, hingga lemahnya koordinasi. Jika kuota bisa digunakan penuh, bahkan ditambah melalui diplomasi yang kuat dengan Arab Saudi, antrean bisa berkurang lebih cepat. Kedua, pengelolaan dana haji yang lebih efisien dan transparan. Biaya yang dibayarkan calon jamaah seharusnya dikelola bukan hanya untuk operasional, tetapi juga untuk investasi produktif yang hasilnya bisa menekan ongkos haji. Dengan demikian, biaya tidak terus naik, melainkan bisa distabilkan atau bahkan diturunkan. Ketiga, pembenahan sistem pendaftaran dan manajemen antrean. Gus Irfan menyoroti praktik di beberapa daerah yang masih manual, lambat, bahkan rawan penyalahgunaan. Jika sistem pendaftaran diperbaiki dengan teknologi digital yang terintegrasi, maka distribusi kuota lebih merata, transparan, dan adil bagi semua calon jamaah. Keempat, edukasi dan pemerataan informasi. Banyak masyarakat yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun finansial, tetapi sudah mendaftar hanya karena takut kehabisan kuota.
Hal ini justru memperpanjang antrean. Dengan edukasi yang tepat, calon jamaah bisa lebih matang mempersiapkan diri sehingga antrean lebih rasional. Strategi-strategi inilah yang ditawarkan Gus Irfan. Ia yakin, jika langkah ini dijalankan secara konsisten, maka antrean puluhan tahun bisa dipangkas, dan biaya haji pun tidak lagi terasa mencekik. Gagasan yang disampaikan Gus Irfan tentu saja langsung menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat luas. Bagi sebagian calon jamaah haji yang sudah lama menunggu, ide ini dianggap sebagai angin segar. Mereka merasa ada harapan baru bahwa antrean yang kini mencapai puluhan tahun bisa dipangkas, sehingga kesempatan berangkat ke Tanah Suci lebih terbuka. Banyak yang menilai, jika strategi ini benar-benar dijalankan, maka cita-cita melaksanakan rukun Islam kelima tidak lagi hanya menjadi mimpi panjang. Di sisi lain, kalangan akademisi dan praktisi haji juga memberi respon positif. Mereka menilai usulan ini realistis, terutama dalam hal efisiensi kuota dan transparansi pengelolaan dana. Beberapa pakar menyebut, jika investasi dana haji dilakukan dengan benar, hasilnya bisa sangat signifikan untuk menekan biaya. Namun mereka juga mengingatkan bahwa implementasi harus diawasi ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Meski demikian, tidak semua tanggapan bernada dukungan penuh. Ada juga pihak yang skeptis. Mereka khawatir strategi yang ditawarkan hanya berhenti pada wacana tanpa realisasi. Beberapa bahkan menyoroti tantangan besar, misalnya diplomasi kuota dengan Arab Saudi yang tidak mudah, atau resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan sistem lama. Respon pemerintah pun menarik untuk dicermati. Beberapa pejabat Kementerian Agama menyambut ide tersebut dengan terbuka, meski masih menunggu detail teknis dan kajian lebih mendalam. Artinya, gagasan ini sudah berhasil menggugah perhatian dan membuka ruang diskusi nasional. Dengan demikian, apa yang dilontarkan Gus Irfan bukan sekadar wacana kosong, tetapi telah memicu dialog publik yang penting. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah mau mengambil langkah berani, atau tetap berjalan di jalur lama yang penuh masalah? Dari pembahasan tadi, jelas terlihat bahwa persoalan haji di Indonesia bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal manajemen, strategi, dan keberanian mengambil keputusan. Antrean panjang hingga puluhan tahun serta biaya yang terus naik adalah masalah nyata yang dirasakan jutaan umat. Gagasan yang disampaikan oleh Gus Irfan menjadi sebuah pemantik bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada kemauan politik dan kerjasama dari semua pihak. Optimalisasi kuota, pengelolaan dana haji yang lebih transparan, sistem pendaftaran digital hingga edukasi jamaah adalah langkah-langkah yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa membuka jalan keluar dari kebuntuan selama ini. Tentu saja jalan menuju perubahan tidak akan mulus. Ada tantangan diplomasi, birokrasi, bahkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan kondisi lama. Namun, gagasan berani seperti ini tetap harus terus diperjuangkan agar umat memiliki harapan baru. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus berani mengambil langkah konkret, sementara masyarakat perlu aktif memberikan masukan, dukungan, dan juga kritik yang membangun. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah strategi yang ditawarkan Gus Irfan ini realistis untuk dijalankan, atau justru terasa terlalu idealis di tengah situasi yang kompleks? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini sangat penting untuk masa depan ibadah haji di Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang ikut memahami isu penting ini. Aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar haji, umroh, dan berbagai topik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat, dan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.